Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Anzal Quran hudan linnas bainatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiin wa imamul mursyadin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in amma ba'd. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak para badal, Bapak para pengurus yayasan, Bapak para pengurus perguruan, singkatnya para hadirin hadirat jamaah perguruan Thariqat Naqsabandi rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta izinnya berkesempatan hari ini kita dapat hadir dapat melaksanakan rutinitas kewajiban kita di subuh online ini. Moga-moga ibadah kita nanti senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tak lupa menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Atas bimbingannya, petunjuknya serta syafaatnya yang kita selalu berharap moga-moga juga kita bisa mentaatinya secara zahir dan batin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matullah. La haula wa la quwwata illa billah. Di dalam mengamalkan atau mengaplikasikan ilmu petunjuk ini dari budaya ini, kita selalu mengingatkan kepada jamaah tetap dalam iman, tetap dalam kita beramal dan beristiqomah di dalamnya. Wa an la istaqamu 'alal tariqah wa asqainahum ma'al ghadaq. Sesungguhnya orang-orang istiqomah di jalan menjalankan tariqahnya, amalannya, ilmunya akan diberikan satu kesejukan, akan diberikan ketentraman di dalam, seperti orang yang diberikan air ketika mereka haus, tenang, nikmat. Dari situlah istiqomah di dalam thariqah, dalam kita menjalankan ilmu petunjuk dan budaya. Istiqomah ini adanya satu ketetapan hati kita, pikiran kita, lisan kita di dalam ingat kepada Allah, ketetapan, melazimkan, membiasakan. Itu sesungguhnya untuk memperoleh demikian kita harus berupaya berjuang di situ. Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum itu tidak berubah keadaannya, nasibnya. Itu sebabnya kita membangun halqa-halqa seperti ini luar biasa untuk sama-sama untuk mencapai namanya istiqomah. Kita ini mau mendapatkan rahmat ridho Allah, tentu tidak terlepas daripada istiqomah di dalam berzikir. Apalagi tujuan yang paling istimewa adalah kita untuk liqa rabbih, berjumpa. Luar biasa. Itu dibutuhkan istiqomah di dalam berzikir. Ilmu zikir kita sudah miliki, sudah dibimbing, sudah ditunjukkan. Tinggal kita kerjakan aja. Tidak ada lagi kita mau pikir-pikir, mau berantem-berantem, mau kita menghujat selain menyalahkan dan sebagainya. Tidak ada waktu untuk itu sebenarnya. Ada salah seorang sahabat antara 20 tahun mereka berupaya bersama. Berjuang itu untuk menstabilkan batinnya, rohaninya di dalam berzikir. Bayangkan 20 tahun dia berusaha sebagaimana supaya hal-hal yang lain tidak masuk di dalam kalbu. Itu bayangkan, apalagi ada sifat dendam, benci, sombong, aduh, itu udah menggugurkan daripada ibadah kita, zikir kita. Makanya sebenarnya kita sederhanakan cara kita mensikapi ilmu ini, mengamalkan, memahami dan sebagainya. Kembali sesuai dengan yang kita ditunjukkan, kita rubah, jangan rubah, jangan kurangi, lebihkan itu sebenarnya. Nah itu kalau itu kita tetapkan,
itu akan tercapai tujuan kita. Karena kita melihat dari pendahulu-pendahulu kita yang mendahului kita dalam prosesi nazarnya, prosesi mereka kembali ke Allah luar biasa. Sampai dia mengatakan saya sudah sampai di situ, sudah berada di dalam Rabbani. Gimana? Apa kita tidak merasa iri mendengar bahasa itu? Nah, kenapa demikian mereka dapatkan? Karena mereka taat. Ketaatan itulah yang nah, itu sebenarnya ketaatan itu bisa melampaui daripada amalan kita. Percuma kita hebat, pengalaman hebat, tapi ketaatan itu Allah jatuhkan. Contoh saja, apa sih orangnya iblis? Mereka tahu marifatnya kepada Allah dan tinggi, tapi ketaatannya hanya satu yang berkaitan. Suruh tunduk, suruh ikuti, hanya untuk yang apa namanya sujud kepada Adam, dia menghormati Adam, ini tidak mau gitu loh. Nah, itulah yang berbahaya. Itu jangan sampai jangan makanya mengikuti langkah-langkah setan, langkah setan atau langkah iblis, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata baik, sederhana, memang berat, dan itulah godaan itu. Maka kita di dalam jihad nafs, jihad di dalam hadap diri kita sendiri, mengalahkan, bagaimana membebaskan diri kita dari hal seperti itu. Dan sebagai contoh, cuma apa yang tercipta yang dijadikan Allah, jadi kalau itu bagian tamsil perumpamaan, berbagai pembelajaran di dalam. Tinggal ambillah hikmahnya. Kita ini kan tidak ada tujuan-tujuan yang lain, makanya kita berharap untuk mendapatkan rahmat dari ridho. Dengan keselamatan kita itu dengan rahmat dari ridho. Tapi lewat pendekatan mana rahmat dari ridho itu kita peroleh? Itu soal gitu. Allah tidak akan meridhoi orang-orang yang tidak diridhoi oleh orang tuanya. Orang tidak diridhoi kalau orang itu tidak diridhoi. Kenapa demikian? Dari orang tua kita ruh itu adalah Kanjeng Nabi, orang tua jasad itu adalah Adam. Apakah kita kena ada dua abun ini, abun ruh, abun jasad, itu makanya orang tua kita sudah tidak ada lagi. Ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, fokus tidak ada lagi. Makanya kenapa ketika kita mohon ke dia langsung mohonkan dari jalur dia. Dari mana kau kenal saya, kata Nabi? Dari sahabat bertanya, dari mana kamu kenal saya? Dari tabi'in, dari dia terus seperti ini. Maka dalam sebuah hadis disebut, man akramani faqad akrama Allah, man akrama aliman faqad akramani. Orang siapa memuliakan gurunya, mursyidnya, maka sama memuliakan aku. Barang siapa memuliakan aku, maka sama artinya memuliakan Allah. Barang siapa memuliakan Allah, maka di surga. Bayangkan tak? Nah, itulah jadi hikmah dari itu sebenarnya memperjelas seperti apa orang-orang itu memperoleh rahmat dari ridho Allah, bukan dapat rahmat dari itu aja kan, itu ada proses. Ya, tapi kan kita tahunya dapat aja, soalnya memang ada keterkaitan di situ ya. Dari apa yang kita imani, amalkan, istilah luar biasa ya. Ya itulah yang patut kita terus kita jaga sampai akhir hayat. Itu mahal sekali. Orang sampai jidatnya habis-habisan ibadah sujud, doa di berjam-jam itu. Bayangkan qiyamul lailnya, doanya sebagainya. Itu belum tentu. Tidak gampang apa yang jadi harapan dan keinginan itu bisa sampai tercapai. Karena itulah wilayah rahmat dari doa Allah di situ baru mereka dapatkan, bukan dengan amalnya. Nabi pun demikian menyampaikan. Apakah sampai Nabi demikian? Ya, saya pun juga demikian. Saya lebih keselamatan atas rahmat dari itu. Dan dengan bagaimana pendekatan tentang rahmat dari itu sesungguhnya. Nah, itu yang benar. Nah, sebenarnya. Jadi kita ya sebenarnya rasa sosok orang hebat, Rasul itu kan cuma keganjilan buat diri kita sendiri, sebuah kerugian pada diri kita. Itulah membuat kita hilang daripada apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginannya Allah dan kita dapatkan kan jadinya keinginan kita yang prioritas. Artinya apa? Bahwa kita hanya maunya kita kan terhadap apa yang Allah inginkan. Tetapi keinginan
keinginan Allah pun ada terhadap keinginan hambanya. Tapi keinginan hamba itu pun juga harus terlepas dari keinginan selain daripada Allah. Wah, itu bayangkan dah, luar biasa itu. Apabila kau ingat aku, maka aku ingat kamu, kan begitu. Tapi kan Allah, aku itu tergantung daripada hamba. Kan gitu. Itu soalnya. Jadi luar biasa sebenarnya ada take and give-nya di situ. Menerima dan yang memberikan. Jadi semua baik memang tidak terlepas. Tapi demikian itu proses ke situnya. Nah itulah sebenarnya di dalam kita mengamalkan, melakukan dengan apa yang kita sudah dapatkan, kita harus mensyukurinya semua. Harus mensyukurinya, inilah yang memang yang seringkali kita lalaikan kelemahan kita di situ. Itu sebenarnya ada imbal balik, ibarat kita ada memberi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timbangannya begitu. Sebenarnya dengan itulah sehingga apa yang kita ilmukan, amalkan itu luar biasa. Dari situlah Allah kasih anugerah sesuatu pangkat derajat itu yang luar biasa, melebihi, melampaui. Karena di situ ada perjuangan. Itulah jihad nafs, jihad dengan harta, dengan jiwa. Itu berani di depan, gitu, tidak ragu-ragu, tidak takut dan sebagainya, kan begitu. Dan inilah yang kita menjadi ujian kita melihat apa daripada keyakinan itu sendiri. Kalau benar-benar itu murni mustahil, tidak mungkin lah kita disusahkan, disulitkan. Ya, dari mana itu tidak mungkin. Ya dari mana pernyataan Allah itu akan dimudahkan, kan dari tempat, dari mana, dari keadaan yang tidak awal kita tidak kita sangka-sangka itu. Tiba-tiba justru kita prediksi malah tidak di luar apa yang kita prediksi, malah itu Allah berikan. Di situ maka istiqomah itu yang sangat penting, karena istiqomah yang Allah dahulukan daripada yang lainnya, kan begitu. Yang berketetapan hatinya dalam iman, amal dan apa namanya dan kita berzikir, ingat kepada Allah, ya. Dan ingatnya ini yang harus perhatikan rasa. Jangan melihat lama sedikit, itu sebenarnya intinya nyampainya gitu. Nyampainya itu sebenarnya. Makanya kenapa gara-gara zikir itu ada lama, ada sebentar, dan memang diajak semua itu. Jadi jangan kenapa itu lama, karena itu kan adalah Allah kasih buah yang berbeda, rasa yang berbeda, kenikmatan, suasana yang berbeda, beda-beda. Subuh hari ini beda dengan subuh yang sebelumnya. Ini rasanya subuh itu melampaui daripada subuh-subuh yang sebelumnya saya rasakan. Saya pribadi, mungkin jamaah yang mungkin saja itu maka saya rasa luar biasa, ya. Dan mungkin terurai rasanya pada subuh. Ya. Dan moga-moga jamaah-jamaah yang ikut subuh hari ini semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan yang singkat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.